Ini menjelang 10 bulan pertama pemerintahan yang kita jalankan atas mandat dari rakyat Indonesia. 10 bulan ini kita rasakan bersama adalah 10 bulan yang sangat penuh dengan karya, dengan kerja, dengan prestasi. Saya sebagai nahkoda, saya sebagai presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, karena saya sebagai kapten kesebelasan, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja keras saudara-saudara semuanya. Dari hati saya paling dalam, saya menyampaikan penghargaan atas kerja keras saudara-saudara. Saudara-saudara, isi pidatomu seperti bau kentut. Sekali lagi, isi pidatomu seperti bau kentut. Karena tidak sesuai dengan realita yang terjadi di bangsa ini hari ini. Anda bicara soal prestasi, Anda bicara soal karya. Apa realitanya? Fakta membuktikan bahwa hari ini banyak masyarakat yang berteriak karena kelaparan. Ada begitu banyak persoalan di bangsa ini yang kompleks. Kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini sudah tidak lagi pro terhadap rakyat. Itu yang terjadi hari ini, Pak. Bapak jangan terlalu nyaman hanya duduk manis di istana. Tunjukkan kalau Bapak itu adalah pembela rakyat. Tunjukkan Bapak itu adalah macan Asia yang sesungguhnya. Tunjukkan kalau Bapak itu adalah seorang jenderal yang punya integritas yang luar biasa. Sekali lagi, saya sebagai rakyat, saya harus katakan dengan tegas bahwa selama 10 bulan ini, Bapak itu kalau mau dengar baik-baik suara dari rakyat hari ini, Bapak sesungguhnya adalah pemimpin yang gagal. Sekali lagi, Bapak sesungguhnya adalah pemimpin yang gagal. Kalau Bapak mau dengar baik-baik, mau buka kuping tentang suara-suara yang datang dari rakyat hari ini. Bapak jangan hanya menunggu laporan dari anak buah Bapak, dari menteri Bapak. Karena laporan-laporan yang datang dari menteri Bapak itu ABS alias asal Bapak senang. Realita yang terjadi di lapangan hari ini, di tengah masyarakat hari ini, tidak demikian. Justru selama 10 bulan, Bapak menjadi orang nomor 1 di bangsa ini, sudah ada begitu banyak kemunduran yang terjadi di bangsa ini. Tidak ada lagi tentang prestasi. Tidak ada lagi tentang karya. Yang ada adalah kegaduhan. Yang ada adalah pekikan-pekikan suara dari rakyat jelata yang berteriak karena kelaparan. Pekikan-pekikan suara yang datang dari masyarakatmu yang ngemis di lampu merah, yang hidup di kolong jembatan. Itu yang terjadi hari ini di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sorry to say, di awal video tadi saya harus katakan bahwa isi pidatomu seperti bau kentut. Prabowo ini adalah presiden nebeng, guys. Dia nebeng Jokowi, nebeng Gibran. Sampai dia mati pun kalau tanpa Jokowi, Prabowo ini nggak akan pernah jadi presiden. Nggak akan pernah. Karena jasa Jokowi lah Prabowo ini bisa jadi presiden. Tapi sekarang dia sudah melupakan Jokowi, bahkan udah menendang Jokowi. Jokowi mengalami tekanan, hujatan, tuduhan yang sangat keji. Mana Prabowo ada pasang badan? Mana Prabowo ada berkomentar tentang apa? Enggak. Prabowo udah asik dengan jabatannya, udah nggak peduli sama Jokowi. Jadi Prabowo ini semacam kacang lupa kulitnya. Dia lupa
Siapa yang menjadikan dia itu sekarang menjadi presiden dan berkuasa? Jokowi. Tanpa Jokowi, Prabowo nggak akan pernah jadi presiden. Kayak gitu guys. Aku dulu waktu mau memilih Prabowo itu sebenarnya udah feeling kayaknya Prabowo ini nggak akan bisa meneruskan visi misi Jokowi. Paling dia setelah menjadi presiden udah asik dengan dirinya sendiri, asik dengan kroni-kroninya kayak gitu. Ini udah feeling, ternyata bener kan? Bener, dia sekarang asik dengan dirinya sendiri, suka-suka gue mau bebasin koruptor, gue mau gimana kayak anak aku sekarang udah jadi presiden, aku sudah berkuasa, terus bodoh amat lah gitu. Orang mau komentar apa tentang dia juga bodoh amat, yang penting gue bisa menikmatin kekuasaan. Perusahaan-perusahaan dia yang 20 tahun mandek nggak bisa berjalan, sekarang udah berjalan kembali, udah normal kembali, karena sekarang dia udah berkuasa kan, bisa suka-suka gitu ya. Namanya orang berkuasa bisa suka-suka gue gitu, yang namanya duit tinggal nyomot. Apalagi Prabowo itu sekarang mau CS sama koruptor, ya udahlah, hancur-hancurlah Indonesia di tangan Prabowo. Aku yakin ke depan ini Prabowo kan udah hampir 2 tahun ya, kayaknya 3 tahun lagi juga Indonesia nggak akan ada kemajuan apa-apa. Yang bilang katanya dulu Indonesia bakal menjadi Indonesia emas, halah, emas apa? Indonesia lemas kali, nggak akan sampai Prabowo mati juga Indonesia nggak akan pernah jadi Indonesia emas selagi koruptor tidak dihukum mati kayak gitu guys, nggak akan. Pokoknya selagi Indonesia ini tunduk sama koruptor, ya nggak akan Indonesia ini menjadi negara maju, nggak akan menjadi Indonesia emas. Tai kucing Indonesia emas. Yang ada rakyat dibikin susah sama Prabowo. Sejak Prabowo dilantik jadi presiden, udah motor dirampas-rampasin yang mati pajak, udah tanah yang nggak dikelola selama 2 tahun dirampas jadi milik negara lah, yang tabungan dibekukan lah, ya pokoknya yang gas LPG juga susah lah, kayak kembali di zaman SBY guys. Ini pemerintahan Jokowi ini pemerintahan Prabowo ini kayaknya udah kembali ke zaman SBY yang dulu suka ngantri-ngantri. Nah, kemarin ngantri gas, pokoknya serba susah lah gitu. Di zaman Jokowi emang ada orang ngantri-ngantri gas gitu? Nggak ada kan? Dulu zaman SBY ngantri BBM panjang sampai berminggu-minggu. Ini Prabowo kayak gitu sama sekarang, udah banyak sekali rakyat ini dikecewakan oleh kebijakan Prabowo. Mana kebijakan Prabowo yang kayak menggembirakan hati rakyat? Nggak ada, malah ada koruptor dibebas-bebasin kayak gitu kan, sangat melukai perasaan pendukungnya. Ini Prabowo ini nggak beres deh, nggak beres, aku rasa nggak beres. Pak Prabowo, presiden kita, mohon maaf Pak nggih. Saya mau tanya Pak, atas nama rakyat yang mana Pak? Bukannya atas nama pejabat, ya kan? Contohnya aja Pak, semudah itukah memberikan amnesti dan aborisi kepada pihak-pihak yang mungkin menurut rakyat semuanya itu melakukan hal-hal di luar nalar kita Pak? Ya, jangan sekali-kali dong Pak bilang atas nama rakyat. Orang amanat dari rakyat aja nggak pernah Bapak emban kok, ya kan? Mana Pak atas nama rakyat? Bapak jadi presiden itu juga pilihan rakyat Pak. Seandainya Mas Gibran, mohon maaf Pak, dari pribadi saya nggak menjadi pendamping Pak Prabowo, saya juga udah nyoblos Pak Prabowo, ya. Itu yang namanya atas nama rakyat, ya. Kecewa Pak, aku kecewa, kecewa, bener, saya kecewa Pak, ya. Mentah-mentah sudah menjabat, lupa akan amanat. Amanat apa siapa itu? Amanatnya rakyat. Tapi sekarang membela pejabat, ya kan? Siapa tuh? Yaitu yang dapat amnesti dan abolisi, ya kan? Gak tak sebut dah. Tolonglah Pak, jangan pakai nama rakyat lagi. Rakyat sudah gak percaya Pak.
takut saya, Pak Prabowo ini yang saya selalu sebut punya dua sisi kehidupan. Satu, sebagai seorang Demokrat, dia membangun partai, dia kompetisi. Walaupun dia terakhir melakukan kudeta merangkak, quote and quote istilah saya, sehingga dia bisa jadi presiden. Ya kalau dia nggak ambil Gibran itu kemarin, dia nggak mungkin jadi presiden kan. Dia kudeta merangkak masuk dari dalam. Tapi di sisi lain, dia punya sisi sebagai kombatan. Dia mantan komandan Kopassus, Pangkostrat, pasukan elit. Bagaimana kalau sisi kombatannya lama-lama makin keluar? Kita tahu janganlah yang ini keluar. Lu udahlah. Anda membaca bahwa kemungkinan itu bisa keluar? Ya bisa dong. Si perkombatan itu tadi. Bisa lah, bisa. Karena apa? Karena berkali-kali kan dia kan udah, misalkan kita lihat yang dibongkar oleh sebuah majalah, ya dia ada seratusan kolonel dididik di Kemenhan, ada ITB-nya di situ, ada UI-nya di situ, ada satu lagi Prasetya Mulia kalau nggak salah saya, itu mendidik mereka untuk masuk ke pekerjaan-pekerjaan sipil. Yang ini kan ribut kemarin. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dari komentar-komentar yang disuarakan oleh netizen dalam cuplikan video tadi, tampaknya berbanding terbalik dengan isi pidato dari Bapak Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa selama 10 bulan Prabowo Subianto menjadi presiden di bangsa ini, sudah ada begitu banyak karya, sudah ada begitu banyak prestasi yang dia ukir di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang tadi saya katakan dengan tegas bahwa isi pidatomu seperti bau kentut, karena tidak sesuai dengan fakta, karena tidak sesuai dengan realita yang terjadi hari ini di bangsa kita ini. Komentar-komentar yang disampaikan oleh netizen dalam cuplikan video tadi, mungkin mereka-mereka ini adalah pendukung-pendukung fanatik dari Joko Widodo. Tetapi saya abaikan itu. Yang saya ingin garis bawahi di sini, yang ingin saya tegaskan di sini, tentang realita-realita kehidupan yang terjadi di bangsa kita hari ini. Misalnya dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, entah itu dari Presiden Prabowo sendiri maupun dari para menteri atau pembantunya ini. Kenapa selalu kita sebagai rakyat yang dibuat susah? Kenapa pengambilan keputusan itu tidak pernah berpihak kepada rakyat? Perlu kita ketahui bahwa hari ini kebijakan-kebijakan yang lahir dari Prabowo Subianto itu sesungguhnya hanya menguntungkan mereka yang punya jabatan, menguntungkan mereka yang punya kekuasaan. Tetapi kita yang sebagai rakyat yang selalu dicekik lehernya oleh mereka. Pemblokiran nomor rekening, tanah yang tidak pakai selama 2 tahun. Belum lagi sekarang ada kebijakan terbaru dari Komdigi yang mengatakan bahwa media sosial kita, khususnya WhatsApp, itu sudah tidak bisa lagi menggunakan panggilan video. Kita bisa menggunakan panggilan video terkecuali menggunakan internet premium. Dan masih ada kebijakan-kebijakan lain dari pemerintah yang sudah tidak lagi pro terhadap rakyat. Ketika fenomena hari ini terjadi, detik-detik ketika bangsa Indonesia mau menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun, lalu kita masyarakat Indonesia dihebohkan dengan aksi pengibaran bendera One Piece yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Itu sebenarnya mau mengetuk pintu hati pemerintah, mau mengingatkan pemerintah bahwa ini loh, ada perlawanan dari masyarakat, ada protes dari masyarakat terhadap segala kebijakan, terhadap segala keputusan, terhadap segala aturan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Pengibaran bendera One Piece mau membuktikan bahwa ada pengkhianatan yang begitu luar biasa dilakukan oleh pemerintah hari ini. Tetapi apa yang terjadi? Pemerintah hari ini melalui aparat penegak hukum, mereka mulai mengintimidasi,
masyarakat Indonesia yang melakukan pengibaran bendera One Piece. Mereka tidak pernah introspeksi diri. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka bisa setakut itu dengan bendera One Piece? Apakah mereka takut bahwa segala persoalan yang terjadi di bangsa ini bisa diketahui oleh internasional? Saya pikir hari ini kita hidup di era media sosial. Kejadian-kejadian viral yang terjadi hari ini di Indonesia itu sudah diketahui oleh internasional. Pengibaran bendera One Piece itu pun sudah direaksi oleh influencer-influencer Asia, influencer-influencer dunia. Mereka sudah beramai-ramai menyuarakan itu. Ada ungkapan mosi rasa tidak percaya yang tumbuh dari masyarakat Indonesia hari ini kepada pemerintah. Kalau pemerintah bijak, kalau pemerintah mau mendengar aspirasi dari rakyat, hendaknya kalian harus bersikap bijak dalam pengambilan keputusan. Mengevaluasi segala macam aturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah hari ini. Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai pemimpin yang gagal. Itu karena kebijakannya yang tidak pro terhadap rakyat. Presiden Prabowo Subianto lebih percaya suara atau bisikan yang datang dari para menterinya, yang dalam tanda kutip bahwa setiap laporan itu asal Bapak senang. Tetapi fakta hari ini, program-program yang disuarakan oleh Prabowo Subianto saat kampanye dulu, belum semuanya terrealisasi. Yang ada malah makan korban. Program makan bergizi gratis, yang ada malah sebagian besar siswa mengalami keracunan makanan. Itu yang terjadi hari ini di bangsa ini. Makanya sangat tidak tahu diri, sangat memalukan ketika seorang pemimpin, ketika seorang presiden mengatakan dengan lugas, dengan penuh percaya diri, bahwa selama 10 bulan beliau menjadi orang nomor 1 di bangsa ini, sudah ada begitu banyak prestasi, sudah ada begitu banyak karya yang telah dia persembahkan untuk masyarakat Indonesia. Apa? Semoga saja kita sebagai masyarakat bisa melek. Kita sebagai masyarakat jangan takut untuk bersuara melawan kezaliman-kezaliman pemerintah hari ini. Karena semakin kita diam, kita sebagai rakyat akan semakin diinjak-injak oleh manusia-manusia munafik, manusia-manusia rakus, manusia-manusia yang tidak tahu mengintrospeksi diri mereka sendiri ini. Tolonglah, kalian itu dipilih oleh rakyat, kalian itu dibayar oleh rakyat, di pundak kalian itu ada sejuta, ada banyak beban rakyat Indonesia hari ini. Ketika rakyat Indonesia berteriak, semestinya kalian tahu diri. Ketika rakyat Indonesia melakukan aksi unjuk rasa dan lain sebagainya, sebenarnya itu adalah suara-suara kebenaran yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia hari ini. Tetapi karena keserakahan kalian, karena nafsunya kalian lebih mementingkan tentang urusan-urusan politik kalian. Lalu suara-suara dari rakyat kalian abaikan. Benar-benar negara kita ini semakin hari bukannya semakin sejahtera, bukannya semakin makmur, tetapi semakin anjlok. Karena dipimpin oleh pemimpin yang tidak berbobot. Sebelum saya meninggal, anak-anak Indonesia kuat, gembira. Aduh, Pak Momon. Kau kalau nggak gara-gara Jokowi, kau nggak duduk kau jadi presiden kau. Udah aku bilang nggak duduk kau. Karena Jokowinya kau. Karena Gibran. Karena keluarga Jokowinya kau. Makanya duduk kau jadi presiden kau. Gak usah banyak kali cakapmu. Mana bukti omonganmu?
Banyak kali cakapmu. Kau berakkan dulu taikmu, biar jangan buncit perutmu. Jangan hanya kau makani aja, tapi nggak kau berakkan, buncit jadinya perutmu. Saya akan berjanji sebelum saya meninggal melihat anak-anak Indonesia kuat, gembira. Dari mana jalannya gembira kayak gini? Kau pakai dulu otak kau. Orang beribadah aja udah kena hancurkan. Anak-anak loh. Itu masih ibadah. Belum lagi lahan-lahan yang sudah bersertifikat. Nggak terpakai, mungkin nggak terpakai 3 bulan atau berapa lama karena mengurus orang tuanya sakit. Jadi tidak punya waktu untuk mengerjakan ladang itu. Itu mau kalian sita. ATM 3 bulan tidak beroperasi, tidak beraktivitas, kalian sita. Terus DPR itu, para pegawai-pegawai negeri itu yang tidak beraktivitas, tidak menghasilkan, bisa nggak kalian sita, kalian buang itu. Banyak kali cakap kau, Prabowo, momon. Kecewa kami memilih kau. Kami kira kau memang betul-betul bertobat, kau mendekati Pak Jokowi. Ternyata kau menghancurkan harapan, mimpi bangsa, masyarakat. Terlalu banyak ngomong kau, momon. Kalau kualitasmu nol masih. Di debat aja kau udah mati keok kau. Makanya bukan karena kualitasmu nol. Debat aja kau udah mati keok kok. Terus kenapa masyarakat memilih kau? Karena Jokowi sekeluarga. Kami para pendukung Jokowi memilih kau. Ya, karena secara tidak langsung Pak Jokowi sudah mengarahkan ke kau. Walaupun tidak langsung dikatakan Pak Jokowi pilih ini, enggak. Tapi karena kami lihat, masyarakat lihat kau dekat dengan Pak Jokowi dan kau pilih pula lagi Gibran menjadi wakilmu, makanya kami pilih kau. Kalau enggak aja nggak laku kau. Kemana kau mau dijual? Nggak laku kau. Di TNI aja kau kena buang kok. Karena kaulah pengkhianat bangsa itu sebenarnya. Kaulah penjajah itu. Masyarakatmu tertindas, kau diam. Sok jago kau ngasih makan orang luar negeri. Masyarakatmu mati kelaparan di sini. Sok jago kau kasih lahan ke Palestina. Masyarakatmu yang sudah punya lahan kalian sita-sita. Ada nggak sih perasaan kalian? Ada nggak sih otak kalian? Berpikir nggak kalian? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Silakan masyarakat sendiri yang menilai, silakan pemirsa sendiri yang menilai. Apakah ketika bangsa ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sesuai dengan cuplikan pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tadi, bahwa selama 10 bulan Presiden Prabowo menjadi orang nomor 1 di bangsa ini, sudah ada begitu banyak karya, sudah ada begitu banyak prestasi yang telah diukir oleh Prabowo Subianto untuk bangsa ini. Saya pikir kita sebagai rakyat yang bisa melihat realita atau fakta yang terjadi di daerah kita masing-masing. Kita yang tahu apakah program-program kerja dari Prabowo Subianto ini berhasil atau tidak. Kalau secara pribadi, saya harus katakan dengan tegas bahwa cuplikan pidato dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu seperti bau kentut. Dan hari ini saya pula harus katakan dengan tegas, selama 10 bulan Presiden Prabowo menjadi orang nomor 1 di bangsa ini, Prabowo masih saya anggap sebagai seorang pemimpin yang gagal. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.